Halo guys, sebelum lanjut ke kilas top 7 berita, Mimin ada pantun nih. Hari Senin naik odong-odong, tak lupa mampir ke rumah Pak Sueb. Kalian jangan bengong dong. Ayo gas kalian tombol subscribe. Satu lagi ya guys, ikan teri dimakan Pak Sueb. Di pinggir kali ada badut. Kalau kalian sudah subscribe, ayo gas kita lanjut. Berita pertama, Shin Tae-yong push rank terus top global, peringkat FIFA Timnas Garuda susul Malaysia. Upin Ipin auto ketar-ketir. Berita kedua, inilah pernyataan bagus dari Sandy Walsh untuk kemajuan masa depan sepak bola Indonesia. Berita ketiga, bikin terharu. Inilah ucapan terima kasih Shin Tae-yong kepada para pemain timnas Indonesia. Berita keempat, inilah hal bodoh netizen Konoha sehingga Asnawi Mangkualam jadi naik tensi. Berita kelima, dasar suka ikut campur. Media fitnah menilai timnas Indonesia merugikan hal ini. Mari kita ulas di sini. Berita keenam, ada kesalahpahaman sedikit antara pelatih Persis Solo dan Shin Tae-yong. Ramadhan Sananta dianggap tak bisa main 90 menit. Mari kita ulas di sini. Berita ketujuh, timnas Indonesia wajib waspada. Irak punya puluhan pemain yang berkarir di benua Eropa. Berita pertama, Shin Tae-yong push rank terus top global, peringkat FIFA Timnas Garuda susul Malaysia. Upin Ipin auto ketar-ketir. Masyarakat Malaysia panik ranking FIFA Timnas Malaysia dipepet Timnas Indonesia. Hal itu terjadi usai jeda internasional Oktober tahun 2023 yang baru saja berakhir. Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia sama-sama berlaga dalam jeda internasional Oktober tahun 2023. Tetapi, hasil yang didapat kedua tim ini berbeda sehingga mempengaruhi posisi di ranking FIFA. Timnas Malaysia sendiri diketahui melakoni 2 laga dalam tajuk Pesta Bola Merdeka. Hasilnya, mereka menang atas Timnas India, tetapi kalah dari Timnas Tajikistan di laga final. Hasil itu membuat Timnas Malaysia akan turun 3 peringkat ke urutan 137 di ranking FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia berjaya dalam 2 laga yang dilakoni di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pasukan Shin Tae-yong berhasil mendongkrak posisi di ranking FIFA. Kini, Timnas Indonesia diprediksi akan naik 2 peringkat di ranking FIFA ke urutan 145. Kondisi ini pun jadi sorotan publik Malaysia. Mereka ramai menyampaikan reaksinya di media sosial karena ranking FIFA Timnas Malaysia dipepet Timnas Indonesia. Berita kedua, inilah pernyataan bagus dari Sandy Walsh untuk kemajuan masa depan sepak bola Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, memberikan kritikan terkait pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Sandy salah satu pemain yang sudah cukup kenyang merasakan didikan sepak bola Eropa dari kecil. Pengalaman ini membuat Sandy bisa memberikan penilaian kepada pembinaan pemain muda di tanah air. Sandy Walsh menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak pemain muda potensial. Dia berharap bakat ini bisa disambut oleh klub-klub yang membuat bibit muda ini bisa berkembang. Saya mendengar banyak hal baik, bahwa mereka mengubah beberapa klub menjadi profesional. Saya hanya berharap bahwa klub sepak bola memikirkan para pemain muda. Pemain sepak bola muda, karena saya percaya ada banyak bakat di Indonesia, kata Sandy Walsh dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Berita ketiga, bikin terharu. Inilah ucapan terima kasih Shin Tae-yong kepada para pemain timnas Indonesia. Terima kasih Shin Tae-yong kepada para pemain timnas Indonesia akan dibahas di sini ya guys. Sang pelatih asal Korea Selatan mengutarakan rasa syukurnya
karena timnas Garuda melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menyampaikan ucapan terima kasih tersebut melalui media sosial Instagram. Dia memamerkan 10 foto bersama timnas Indonesia yang menggambarkan ekspresi kebahagiaan, kerja keras, dan kekompakan. Untuk itu, dia pun mengutarakan terima kasih kepada tim pergi ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih kepada pemain kami, tulis Shin Tae-yong di Instagramnya. Berita keempat. Inilah hal bodoh netizen Konoha, sehingga Asnawi Mangkualam jadi naik tensi. Pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, merasa geram dengan beberapa komentar fan Indonesia di postingan Instagram Jeonnam Dragon. Semua berawal dari sebuah postingan Instagram Jeonnam Dragons pada Minggu 22 Oktober. Pada kesempatan tersebut, tim yang tampil di Korea Liga 2 itu memposting line up yang dibawa menghadapi Gimpo FC pada hari ini. Namun dalam postingan itu telah ada nama Asnawi Mangkualam. Hal inilah yang sempat membuat fan Indonesia merasa kecewa. Kekecewaan tersebut lalu dilampiaskan di kolom komentar postingan yang ada. Tak berselang lama, Asnawi pun memberikan tanggapan terkait apa yang terjadi. Pemain berposisi sebagai bek sayap itu mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh fan Indonesia. Ini pesan dari Memen. Buat kita warga Indonesia tercinta, tolonglah, jika komen dipikir-pikir dulu ya guys. Berita kelima. Dasar suka ikut campur. Media Vietnam menilai timnas Indonesia merugikan hal ini. Mari kita ulas di sini. Media Vietnam menyoroti timnas Indonesia yang bisa dirugikan karena keputusan FIFA jelang berlaga di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan FIFA yang dimaksud adalah membuat timnas Indonesia melakoni 2 laga awal di babak kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan bertandang ke markas lawan. Timnas Indonesia sukses melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat usai skuad Garuda menang telak dengan agregat skor 12-0 atas Brunei Darussalam di putaran pertama pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup F yang akan menghadapi Irak, Vietnam, dan Filipina untuk berebut 2 posisi teratas di klasemen akhir grup F agar bisa melaju ke babak ketiga. Perjalanan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun akan dimulai pada November tahun 2023. Berita ke-6. Ada kesalahpahaman sedikit antara pelatih Persis Solo dan Shin Tae-tong. Ramadhan Sananta dianggap tak bisa main 90 menit. Mari kita ulas di sini. Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, membela anak asuhnya Ramadhan Sananta yang dianggap Shin Tae-yong belum bisa bermain 90 menit untuk timnas Indonesia. Faktanya, memang Ramadhan Sananta tak pernah bermain selama 90 menit dalam 6 capsnya bersama timnas Indonesia senior. Untuk Sananta memang secara otot tidak bisa bermain 90 menit, kata Shin Tae-yong. Penilaian berbeda diungkapkan pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, saat mendapatkan pertanyaan dari wartawan. Leonardo Medina menyatakan Ramadhan Sananta bisa main penuh selama 90 menit. Sananta kita tahu pemain terbaik. Dia memang merasa capek setelah bermain untuk timnas Indonesia. Dia bisa main penuh dalam sebuah pertandingan. Saya tahu dia bisa, kata pelatih Persis Solo Leonardo Medina tak ingin berburuk sangka kepada Shin Tae-yong. Ia menghormati keputusan pelatih timnas Indonesia untuk Ramadhan Sananta. Berita ke-7. Timnas Indonesia wajib waspada. Irak punya puluhan pemain yang berkarir di benua Eropa. Timnas Irak yang akan dihadapi timnas Indonesia bisa saja diperkuat oleh 22 pemain yang tampil di benua Eropa. Jumlah tersebut mengacu pada daftar pemain
yang sempat menerima panggilan ke skuad timnas Irak sepanjang tahun 2023. Berdasarkan daftar pemanggilan sejak tahun 2023, ada 22 nama pemain timnas Irak yang saat ini berkarir di benua Eropa. Tak hanya itu, timnas Irak juga bisa diperkuat oleh para pemain abroad. Ada 4 pemain yang berkarir di benua Asia dan 1 pemain yang berkarir di benua Amerika. Juga perlu diketahui pada 11 laga terakhir, Irak sukses mencatatkan 4 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya mengantongi 2 kekalahan. Nah tentu, catatan tersebut wajib diwaspadai oleh timnas Indonesia yang bakal membuka putaran kedua saat berjumpa Irak.